warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Khusus ari semangken dan gula ajelasakia dua hal kemarin, dan gula ampun ajelasakin hadis yang menjelaskan sesuatu kabar yang akan terjadi nanti malam. Oke, sudah saya jelaskan, tapi kok kayaknya masih banyak yang ngengkel. Katanya keterangan gula tidak didasari, kira-kira periwayat yang tidak kuat itu siapa saja, tolong dilengkapi dengan keterangan kitabnya. Jadi kemarin ada yang tanya begitu, oleh karena itu saya bahas pada hari ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan bahwa setan itu adalah makhluk. Kemarin yang sempat terjadi tanya jawab agak panjang, gontok-gontokan. Ini saya dapat kitabnya 3 kitab, nanti saya bacakan, tapi orangnya datang pada sobong ya pokok ijelas akhir dateng tak dateng, pokok bigula dateng tak dateng, bahwa setan itu memang betul-betul makhluk bukan sifat. Lalu kemudian ada manusia itu kemudian kok bertingkah laku setan, ya gini berarti manusia itu karena memang terus terang sifatnya macam-macam, bisa seperti malaikat, kadang seperti binatang, kadang seperti setan. Imun setan asli makhluk. Ini kitabnya, Sirajut Talibin juz 2, kitab pes-tepes Bidayatul Hidayah Nasaihul Ibad. Dia baca aki kemarin terabu apa ya orang mulai saya asaren. Baik, hadis yang ditengarai hadis dan disebar di media sosial itu sebenarnya bagaimana? Baik, hadis itu yang ditengarai hadis oleh Nu'aim bin Hamad itu ada dalam kitab Kitabul Fitan, Kitabul Fitan, dan juga ada ternyata menurut Gus Koyum dalam satu kitab kata beliau itu ada pada riwayat Tobroni, Imam At-Tobroni. Bunyi hadisnya begini, tore oleh oning sampean yang kebaik pengetahuan tinjak kok takok. Haddatsana Abu Umar ibn Lahiyah qala haddatsani Abdul Wahhab bin Husain an Muhammad bin Thabit al-Bannani an Abi anil Harith al-Hamdani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi lihat itu yang menyatakan bahwa hadis Ibnu Umar bercerita kepada kami dari Ibnu Lahiyah, Abdul Wahhab bercerita kepada saya dari Muhammad bin Sabit dari ayahnya, dari Haris bin Hamdani bin Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kanat sayhatun fi Ramadan, bila terjadi teriakan bulan Ramadan, jadi deki kak dito vokal bodok cereng sesangat rak perak sopui bulan Ramadan. Keng muning kamar beni kru cereng lain saya nggak beni kiamat wak, beni kiamat positif lagi positif. Fa innahu yakunu ma'atun fi Syawal, itu akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Jadi mun lebih teriakan pada bulan Ramadan itu akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Itulah. Wa tamyizul qabail fi Dzulqa'dah, perpecahan bangsa di bulan Dzulqa'dah. Berarti musibah menurun nih, sabal. Takepe.
Wa tusfaqud dima fi dzilhijjah wal muharram, dan akan terjadi pembunuhan berdarah di bulan Dzulhijjah dan di bulan Muharram. Wa mal muharram yaquluha salasan. Kak dito diulang sampai 3 kali. Hayhata yuqtalun nasu fiha harajan harajan. Pas ada jauh sekali manusia akan dibunuh di bulan itu secara berbondong-bondong. Pas sahabat bertanya, kulna, kami bertanya, wa mas-sayhatu ya Rasulullah, apa teriakan itu Rasul Nabi? Teriakan itu orang atau wat kak dinto pun apa Kanjeng Nabi? Itu ya. Qala berkata, haddatun fin nisfi min Ramadan lailata Jum'ah. Teriakan itu yang dimaksud adalah gemuruh. Jadi kadito mau disebut hadis ini, makin marin gelu. Nika redaksi awalnya. Gemuruh malam pertengahan Ramadan, malam Jumat. Fatakunu haddatun tuqidun naim, di mana gemuruh itu akan membangunkan sampai orang tidur jaga kape. Benih kayak jaga sahur. Tutu dikit ini bodoh gemuruh. Lagi watik idul qaim, orang si mancing bekali toju watukhrijul awatik min khudurihinna, dan mengeluarkan wanita muda dari peraduannya. Orang peraban ini kan melambat todusan makin lengan tang banyak dus saboran agaja salah lelapar waktu kita agaja. Jadi todusan kena naik kamar ini sampai keluar kapi fi lailati jumu'atin, pada malam Jumat, fi sanati kasiratiz zalail, di tahun banyaknya terjadi gempa. Gula kita ada gempa makan ni mon beri badan yang Palu. Palu bada ya Aceh. Terus kemudian sudah ada. Pas laku nih kah? Dengakin. Fa idza shallaitumul fajra min yaumil jum'ah. Apabila kalian sholat subuh pada hari Jumat, fadkhulu buyutakum. Silahkan kamu cepat masuk rumah. Cepat masuk rumah. Wa aghliqu abwabakum, tutup pintu kalian kancing. Wa suddu kuwakum, rapatkan jendela-jendela kalian. Wadathiru anfusakum, ngangkui selemot empian. Nyaman. Wasuddu adzanakum, sumbatlah telinga-telinga kalian. Fa idza hasastum bisoihah, jika kalian sudah mendengar ada jeritan luar biasa, teriakan luar biasa, fakhirru lillahi sujada, maka sambian bersujudlah kepada Allah. Wa qulu subhanal quddus rabbunal quddus. Macam kita subhanal quddus rabbunal quddus. Fa inna man fa'ala dzalika naja, siapa orang sing ngelakoni asujud sambil maca kain toh bakal selamat. Wa man lam yaf'al dzalika halaka, siapa orang sing tak maca kini bakal ancur. Dari sekarang ngitek makin ngitek dak melaku. Oke. Ampun ki, itu redaksi asal hadis dalam Kitabul Fitan. Karena ini ada yang bertanya, kemana Pak Kiai kok hanya menyebutkan itu, kok tidak menyebut hadisnya? Dan katanya periwayat yang tidak siko itu kira-kira siapa saja? Makanya ini akan saya bahas. Makin beda ikak dito Ibnu Lahiyah. Tadi kan disebut kan? Emot sampai. Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah itu para ulama menilainya dhaif karena ia dulu pernah memiliki kitab yang terbakar sehingga daya ingatnya berubah. Yang mana Ibnu Lahiyah. Kemudian ada lagi namanya Abdul Wahab bin Husain. Ibnu Hajar al-Asqalani pengarang kitab
Fathul Bari beliau menjelaskan siapa Abdul Wahhab itu? Abdul Wahhab bin Husain an Muhammad an Sabit wa anhu Abdillahi akhraja lahul Hakim fi kitabil ahwal fil mustadrak hadisan wa qala akhrajtuhu ta'ajjuban wa Abdul Wahhab majhulun qala ad-Dhahabi fi talkhisihi qultu dzal khabar mawdu'un intaha. Abdul Wahhab bin Husain ia meriwayatkan dari Muhammad bin Sabit, ia dari Ibnu Lahiyah. Al-Hakim meriwayatkan satu hadis dari dalam Al-Mustadrak bab ahwal, ia meriwayatkan karena takjub saja. Abdul Wahhab ini tidak diketahui. Ad-Dhahabi berkata hadis ini palsu. Dalam kitab Lizanul Mizan juz 2 halaman 139. Ada lagi Harits Al-A'war. Terkait periwayat perawi hadis yang satu ini langsung dicantumkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Karena saya langsung simpulkan saja biar tidak terlalu lama. Sya'bi berkata bahwa Harits Al-A'war Al-Hamdani itu adalah sangat pembohong. Saya ulang, sangat pembohong. Al-Hafidh Ad-Dhahabi memberikan penilaian di tengah-tengah soal perawi ini dalam kitabnya Siyarul A'lam An-Nubala juz 4 halaman 152. Beliau berkata yang dimaksud perkataan Sya'bi bahwa Haris ini pembohong diarahkan sebagai kesalahan, bukan bohong secara sengaja. Sekut salah, sekut salah. Demikian pula perkataan Ali Al-Madini bin Al-Madini dan Abu Khaisamah bahwa Haris adalah sangat pendusta. Yahya bin Ma'in berkata ia terpercaya. Dalam kesempatan lain dia tidak apa-apa. Demikian pula Imam Nasai. Pada kesempatan lain Nasai bilang bahwa Haris bukan perawi yang kuat. Kemudian Nasai dan para ulama pengarang kitab hadis As-Sunan berhujjah dengan Haris. Abu Hatim berkata Haris tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian lagi Haris ini menurut saya kata Ad-Dhahabi termasuk orang yang tidak boleh dijadikan hujjah. Sudah ya? Di samping hadis ini ada yang menilai hadis palsu, juga ada yang menilai dhaif. Sekali lagi ini perbedaan pendapat. Karena saya kemarin diserang oleh orang katanya hadis ini bukan palsu tapi dhaif. Oke, kan saya bilang tidak ada periwayat yang kuat berarti dhaif. Kan saya kata-kata saya kan dua, tidak ada periwayat yang kuat berarti dhaif. Tapi dan menurut Ibnul Al-Jauzi, Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadis ini adalah palsu, bukan kata saya. Jadi ada yang menyatakan bahwa ini adalah hadis dhaif. Mun hadis dhaif kan berarti hadis, tapi dhaif. Kalau palsu berarti bukan hadis. Ya pokoknya tidak kuat lah. Sekarang yang menilai ini adalah dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ternyata Syekh Nu'aim bin Hamad yang mencantumkan hadis tersebut dalam kitab Fitan telah membuat judul khusus. Judulnya begini: Ma yudhkaru min alamatin minas sama fiha min qita'i mulki Banil Abbas. Beberapa riwayat tentang tanda-tanda dari langit soal terputusnya kerajaan Bani Abbas. Beni masalah kia lambok rialah. Faham? Jadi ini adalah sudah dulu. Oleh karena itu riwayat ini sangat multi tafsir. Sekali lagi, muntah atau multi tafsir, banyak penafsiran. Maka setiap bulan Ramadan hadis ini selalu disebar untuk orang merasa takut. Oleh karena itu lebih baik banyak pernyonan. Paham lagi? Tadi ini saya menyebutkan pendapat-pendapat yang tadi itu ini di fanpage di akun Facebooknya seorang ulama besar, beliau tokoh aswaja di Nahdlatul Ulama Asmana Ki Haji Ma'ruf Khazin yang sudah meneliti hadis itu. Begitu ya? Sudah paham? Jadi berarti sudah tidak ada kekhawatiran? Sudah? Tidak ada? Oke, sudah. Berarti jelas ini beserta dalil-dalilnya, beserta pendapat-pendapat ulama tentang berapa itu. Mau bukti? Mau temu laku. Mau ki ber pengajian berarti tidak apa. Jadi laku are Jumat.
Jadi mari Jumatan biar ngaji, mohon ada napa, berarti ada napa. Paham lagi? Oh berarti ya ku tahu, pada tak tahu gi. Ijo ring pada tak tahu gi, jaring kun gula nikah secara ilmiah, iki secara ilmiah. Baik. Kemarin sempat ada tanya tentang masalah setan makhluk apa sifat ya. Alhamdulillah pocur pada pertanyaan itu sambian melo ilmu. Nah, sehingga saya cari beberapa kitab dan saya mendapatkan kitab namanya Sirajut Thalibin karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampes Kediri, syarah dari Minhajul Abidin gak dinto karangan Imam Al-Ghazali, ini ada di sini. Terus kemudian di Nasaihul Ibad gak dinto takung-takung seadebu bahwa setan itu adalah makhluk adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab di sebentar dulu di halaman 57. Terus kemudian ini kitabnya ikakan reng sebarang bon sehari bon guli ser-ser itu ternyata apa itu Prabu Con ya benih diri saking baca monono rap tak ning tidak saya ngampung adeer halaman 19 di Marokil Umbudiyah nikah syarana Bidayatul Hidayah nikah karangan ulama nasional Nusantara asmana Syekh Nawawi Al-Bantani, yang tadi Nasaihul Ibad itu disyarai juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, terus ini Sirajut Thalibin ini ulama Nusantara juga orang Kediri, satunya orang Banten, satunya orang Kediri. Tapi ini menjadi ulama besar seperti ini Astana Bedening Ma'la yang Syekh Nawawi Al-Bantani yang kemarin sempat diisukan ekoras, ternyata tidak diapa-apakan. Nah, ini Syekh Jampes ini Syekh Ihsan namanya. Oke, saya bacakan. Boleh jelas ki? Ya montai beri pertanyaan tak nyari gulit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Abul Lais rahimahullah. Dia pun Abul Lais berarti As-Samarqandi. Berarti pun Abul Lais As-Samarqandi singarang kitab Tambihul Ghafilin. Bade baba. Ah nikah. Berarti bade kantok kitab sumber aslinya. Bade baba. Dekat nih, saya roncet baba nih. Kata, i'lam anna laka arba'atan minal a'da. Ketahuilah, kamu itu sebenarnya punya 4 musuh besar. Kikuleban sambian nih kan andi 4 musuh besar, bebujutan. Fatahtaju an tujahida ma'a kulli wahidin minkum, maka kamu butuh untuk berusaha untuk mengalahkan mereka. Apa musuh yang pertama? Ahaduha ad-dunya. Wahia ghararah makarah. Dunia ini menipu dan punya niat jahat ke kita. Dunia. Yang kedua, wathani nafsuka wahia syarrul a'da. Yang kedua adalah nafsumu, itu musuh terjelek. Wathalis asyaitanu. Yang ketiga adalah setan. Lah ini kesan gula makhluk. Warabi syaitanun insi. Yang keempat adalah setan manusia. Sejan Mas kemarin, Mas Era, Asmana, Mas Fadli Zain, Jepun Mas Fadli Zain, lah ini kasih kocak sifat. Lagi? Jadi saya Jepun Mas Fadli Zain, ini kasih kocak sifat. Jadi moson manusia beda 4. Setong dunia. 2 nafsu. Telok setan. Lah ini jangan gula si makhluk. Terus kemudian yang keempat adalah setan si arupa manusia. Lah ini kasih kocak sifat. Artinya apa? Setan si arupa makhluk akuda ke manusia sehingga tengkana manusia tan nyetan. Faham? Karena manusia itu memiliki potensi jahat dan potensi baik. Bede malek manusia ni ka andi sifat pada ben malaikat. Tak tahu mikirin aban tibi mulolo asudo kakak orang long nolongi orang kak dito posisi na pada ben malaikat.
Oke. Bada si pada ban keben, dak lakon apa boleh ngakan tedung, apa tedung. Lah guru setongkel ban si kandeng. Sapeh. Ya kan gitu. Awai, wok, akael, aceladong. Ya jadi mon ba ni kan di sifat ngak gini kan gila kedua pon. Gula sekut ngocak yang gula tak bengal mon goreng lain. Gula sekut ngocak. Gula ni sepopo na sapeh. Masa nikah, cak ring dapat ada pun sampai endak ka undaunan, gula tujuan dengan sepopo. Akail, ceket edung gula amponya dijajan. Tanya aki ke bini gula. Gula sampai ben anak gula si nomor telok kasa, si bungsu guru karena tak dekat di boleh pon, lah tak bisa pon, lah mari operasi, guru ngocak anak gula. Tekos itu. Polan jajan nampai pada ada gula. Gula mun jaga tedung kertep. Isa ku tekos. Jadi bi anak gula isa ku tekos. Jadi gula pan tekos itu. Jadi kan gula berarti sama apa pan tekos. Jadi jaga tedung ngakan. Ya begitulah. Bada manusia juga berpotensi andi sifat syaitaniyah. Jadi mirip setan. Jadi dan Mas Fadli tadi, Fadli Zain itu sifat namanya, sifat, begitu ya, sifat. Nah, untuk menguatkan dalil itu, setan ini kira-kira macam apa berempah. Ini kasih ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Setan ini adalah makhluk, bukan sifat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu. Dan ikalah usaha betul di kecamatan. Qala Umar radhiyallahu an, inna dzurriyyata syaiton. Sesungguhnya keturunan setan akan berarti makhluk. Mulai telan di anak nih. Kan iki. Makhluk. Sesungguhnya keturunan setan itu tis'atun ada 9. Nikah nyaman nah. Wala mi Fatihah nah. Ya pula wah menang omyan. Mari nak napaan tugas ya boleh. 1 zalitun. Namanya mana? Zalitun. Saya ingat le mana beri nyamah takok sirip mirip takok tebak kenyaman setan. Nya beri nyamahanan. Zalitun. 2 wathin. Nomor 3 laqus. Nomor 4 A'wan. Nomor 5 Haffaf. Nomor 6 Murrah. Nomor 7 Masut. Nomor 8 Dasim. Nomor 9 Walhan. Saya rasa ada bu Sayyidina Umar. Apa tugasnya? Ayo ikuti. Wa amma zalitun, adapun setan zalitun, saya hanya mazalitun nih. Fahuwa sahibul aswaq fayansabu fiha rayatahu. Zalitun ini tugasnya adalah senyambian mandiri ke pasar. Di budin apa? Zalitun nih kan? Akhirah beremah. Yuzayyinu lil ba'iin al-lawwa wal halaf al-kadhib wa madhas sali'ah wa tatfiq fal kail wal mizan. Orang nikah bi selitun nikah pas papa sompa makin dia ring naber beda ring naber. Beda. Alhamdulillah. Nikah berarti ampon capok zalitun. Zalitun. Paham? Kek montela cek saran saya capok zalitun. Okay. Mon cek saran adalah saya capok zalitun. Pah dibudi sifat kepada ban zalitun. Dan Mas Fadli Zaid nikah bersifat zalitun. Ketika saya kocak setan manos apa sumpah menolak bilang mari berdering nabor tempengan tak sepak erang korangin tegak bekoh buat napa
Semua orang. Jadi berarti sifat agak nikah berarti sosope zalitun. Zalitun. Pon, paham pon? Apa lagi gini kan? Apa lagi? Zalitunnya mana? Zalitun. Bada si ada bu beni zalitun, zalanbur. Lagi? Zalanbur. Beni setan. Bada si kocak setan zalanbur. Tadi zalitun nikah bada si ada bu zalanbur. Tapi bada debu ulama dalam komus zalanbur tidak seperti itu tugasnya. Zalanbur itu tugasnya apa? Ayyufarriqu bainal rajul wa ahlihi wa yubsirur rajula uyuba ahlihi. Jaipun zalanbur nikah nyari cara de mering laki menering bini sampai saah. Si laki pas padeng ai pas bini, si bini padeng ai pas laki. Paham apa sama lo? Dan nikah tugasnya zalanbur. Jalan mangkal Habib Umar ada bu mun masuk agaroma setong ngolok salam. Assalamualaikum. Nomor 2 maca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad sekalian. Kaguin apa? Mulai lancar rezekina. Debun Habib Umar. Senomor 3 pakon maos ayat kursi. Anak pajaipon epa selamat dari atokaran ben bele. Jelas. Pas gula gela merang debuna Habib apa ya? Sebentar. Habib Syekh Abdul Qadir itu Habib Syekh Solawat kayak itu pernah ngaji ke Habib Salim Asyatiri. Mun orang hafal Quran bedana tak kira kendai olak lem kubur. Mun tak hafal Quran pakon maos ayat kursi ben marin solat sekalian. Ini ke Habib Salim Asyatiri ada pakon maos ayat kursi sekalian ben saben lastare solat. Nikah pakai olak tak ngakan kebeten make tanah tak ngakan kebeten. Munde buna Syekh Ismail ben etrosaki sarang Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain ada bu orang si macaan ayat kursi marin benjeng selang ngalangin masuk surga gara-gara punan kita mati san mati langsung masuk surga. Allahu Akbar. Ayat kursi ini kembali dari wa ilahukum dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pon, mari pon. Makin setan nomor 2 nyaman wasin. Nama bu? Wasin. Wasin ini kasahibul musibat. Orang setan semak menyemak ke orang si capok musibah. Paling nampeleng popok pepen ada ibu. Tahu kah? Mapah mati tang laki jadi. Sampai kelambin ni ketelo ire cari semenika. Kedua si akudanya mana? Wasin. Saya nyama wasin gini kan. Ya mun king pah bedereng alabet dan masosa kering se kepatian kurwa berarti amponlah kepasokan setan wasin dan Mas Fatoli tadi dan itu adalah berarti bersifat setan. Kan bener kadang orang yang laki mati panguca mati yo ingin udah jadi deh kau kakak jadi sabar kedarui. Darat nyari sering sabar kata kakak lo jonsar lo kata kini minta tampeleng deh gini tak tahu kan iser gula keluarga gula masih mare operasi kan penyaring nyopor tur datang kerusan lah mulai perian ke gula nangis mana nangis mulai orang santai temukan gula nangis acurak yang gula mati lah nang dah nang kopi gula ni kau dah nang dah orang beres mati sakit mati mungkin jadilah mati lah tu rodna pada dia temu apa kok ngade apa bereng gula laku letak awat tu mana bereng kan tidak curiga kan yang gantenan kan curiga takut abi ni boleh takut laki boleh kan begitu kan tanya ciciran keng nikah kedua ni mak bahbis sembian Muhammad bin Sisirat nikah kompak wat abi ni boleh nikah setia nih Masya Allah luar biasa luar biasa Alhamdulillah dua aki gula aki terus setia kan nikah cerita ke gula ciciran dari saking anu dari saking eston nak buat nikah mau nasapuan ibu bener
korsen erupun kar ranjang tengki beben ranjang ni mun ki kotor asapuan je ke jane panglo ben buat je beben jeri sapu iki ya jadi tadi hidup masih mapahabin ya boleh ya mapahabin ya boleh ruja yaki odi insyaallah luar biasa Muhammad dan biar Muhammad dan Muhammad la haula wala quwata illa billah ini kan biar banyak contoh kan tipikal setia nih foto kemarin kan artis nih kan sulit mon selain dan kadang mon tepak ke selopor Allah kita tahu betul iya yang tada iddan nanti iddan reng laki ini kun sekalian yang bini hanya mah idda jangan gula mon di bini bampa apol lah tanding benambah aja bampa paham setong nah saya setong nah ini kapai pesa berarti kada telok ni ka iddan mun kita mare sesetong nih jak bini boleh sebab nikah kongang ki abeli boleh karena iddan kita mare mun tak ki salah satu kuru 3 kali masa suci jak dia beli boleh jak dia nyari boleh sebab mau nyari boleh bah kabin berarti pada ben orang andi bini lele jadi kun ring laki sedano mon lain mau besong kun dia remah geng je ki pasti Allah ya mun tak sembia kerja jak ring lekok takok dekik kiamat kan mulon tur dateng orang saya tanya nikah gula tak lemah dia maka lebri na thalil bakun tak dengakin ya polan kita mari nikah terus wa amma a'wan fa huwa sahibus sultan mun a'wan menika nikah setan yang menguji khusus kepada pemimpin-pemimpin korupsi dolim kudu nyaman setan namanya a'wan a'wan wa amma haffaf fahuwa sahibu syarab mun setan haffaf nika seorang pelebur no minuman keras haffaf minum narkoba japo haffaf wa amma murrah fahuwa sahibul mazamir setan saya nyama murrah nika orang pelebur ke soleng musik benih musik soleng tak semua musik haram mun kun elektron biasa musik engki soleng seruling wa amma lakus fahuwa sahibul majus lakus itu sahibul majus ialah temannya orang-orang majusi wa walhan walhan nikah walhan lakus wa walhan kadinto sahibat tahara was salah nikah se menolong mawas-wasan orang se asa soce bana pejang se nikah kuru nawai utaba usol fardho lah nikah lah guru tugas segini kebon lagi pada boleh setan nikah nyaman a'war apa a'war aku yain a'war sama a'warnya syaitonuz zina talakong seporan talakong pasaan pelanang naring laki ini serop menolo serop cengkeng ba lagi ngocak apa kana ngocak apa lagi terus kemudian derem pas tengah naring bini juga nih serop tengah nih kantor nih serop di budi nak nafsu pak teti pas zina bada setan nyaman wasnan apa wasnan ini ke syaitanun naum yuskilur ra'sa wal ajfan anil qiyam ila shalah wa nahwiha wa yuqidu ila al qabi min zinan wa nahwihi bada wasnan ni ka semaka tonduan mun berpanap aja nga nyaman setan
Tuti pada boneka latengin guru mata. Ngacim bian. Sebagian dengit nih. Lagi ni japo wasnan gitu. Egi, japo wasnan. Bada setan gedengnya mana abyad acara pote. Lah ni kajepon muwakkalun bil anbiya wal aulia. Ni ka setan khusus orang hebat. Saya kirim ke para nabi, saya kirim ke para ring wali-wali. Kenyaman pote abyad. Tapi ni ka ya monjat mo sona ni kering gak kan sejelah kirim gak beni bah kelas teri kan. Hah? Makanya jepon Gus Koyum ni mon langantang lah kebetir tentang masalah tauhid. Itu dia bahas tauhid. Maaf Gus Koyum, Gus Baha Nur Salim. Mon lah beliau panika lampon masalah tauhid. Teologi lah. Pas apa? Pah mikir terus janan. Karena mon tauhid ni ke jon dolum jon tak duka. Sebab kita ini yang diperintah bukan berfikir tentang zat Allah, tapi justru berfikir tentang makhluk. Jadi berfikirlah tentang makhluk Allah, jangan berfikir tentang zat Allah, karena otakmu tidak akan mampu. Jadi jangan pikir, lepara titik akhir nyongok TV jangan ngolati TV je bon. Habib apa bahasa Gus Bahan ngolati TV jangan. Keng si lucu grunjan. Tom and Jerry. Lah guru kadang Gus Baha Nur Salim ni sampai kek ngelek kasokan ke Tom and Jerry. Ning yatin guru ada bus ni haraban ada tengkok ban setan ada tengkok jadi. Kok kemarin sanlah matian TV kemarin kok hosok boleh kuda boleh haraban tak bisa mon setebannya. Jadi di budina akhirnya selamat. Jadi orang pacet butuh hiburan. Taning nang sepanang ngauku. Pacet guleban sampean ni butuh hiburan. Nanti meletak stres. Angodain meletak stres. Nah, dalam Marakil Ubudiyah nikah hampir sama dengan yang disampaikan oleh di kitab Nasaihul Ibad karena memang pengarangnya sama. Pengarangnya sama. Karena mon bidayah dari Imam Ghazali terus kemudian disyarai oleh Imam Nawawi Al-Bantan. Jadi menurut Imam Nawawi Bantan menurut nikah karena beda debu dari Sayyidina Umar Ibnil Khattab. Saya kira itu motor sekelangkong pertanyaan seberi Mas Fadli Zain yang pas gula oleh nyari kitab selain kan Bah Melo nih kak Bah Melo jawaban. Jadi manggu jelas bahwa setan itu adalah makhluk, maka kemudian kalau manusia itu bersifat seperti setan berarti Kak Dinto bukan manusianya yang setan tapi bersifat seperti setan. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau bisa yang sesuai dengan yang tema ya meletak pelengan gula pada di keterbatasan gitu.